Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita melihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Leonardo Lijuwardi yang merupakan Equity Research Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia. Pak Leonardo, kita akan lanjutkan kembali Pak. Tadi kita sudah bahas dari sisi rotasi dari pergerakan saham-saham konglomerasi yang memang beberapa hari terakhir menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita beralih coba ke perbankan Pak. Dari sisi dorongan masih cukup minim meskipun Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuan. Kemudian juga di sisi lain para investor masih menantikan rilis kinerja semester pertama di 2025. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap yang memang net sell asing tampaknya masih terus berlanjut sampai sejauh ini? Ekspektasi apa sebenarnya terhadap saham-saham perbankan big cap ini? Apakah dari sisi kinerja di semester pertama juga akan lebih cenderung melambat sehingga pelemahan sudah duluan terjadi, sudah price in dalam hal ini Pak Leonardo? Ya, saya rasa memang kalau untuk perbankan kita tahu ya, memang tantangan likuiditas masih cukup ketat dan cost of fund yang memang walaupun memang 25 bips tapi kemarin ada penurunan suku bunga tapi memang loan growth memang belum bisa kembali ekspansif. Saya rasa seperti itu ya. Jadi memang kalau ekspektasi nampaknya kalau memang kita bicara valuasi memang sudah mulai atraktif Iya. sebenarnya perbankan. Namun yang menjadi concern adalah risiko ke depan di kemudian hari ya, seperti itu ya, dengan perlambatan ini. Dan kalau kita lihat dengan makro yang Indonesia yang memang nampaknya memang ada kontraksi sedikit. Nah, itu yang menjadi concern itu sendiri dari sektor perbankan sebenarnya, seperti itu Pak David. Kalau dilihat dari beberapa sentimen Pak, kebijakan suku bunga Bank Indonesia, kemudian tadi juga kita sudah sampaikan pemerintah juga meluncurkan koperasi merah putih Pak yang juga menjadi perhatian. Bagaimana Anda melihat posisi dari sentimen-sentimen ini terhadap saham-saham dari perbankan big cap? Oke, yang menjadi kekhawatiran pelaku pasar adalah memang dari gisi-ginya itu sendiri ya. Apakah memang gisi-ginya itu takutnya nanti berimplikasi buruk ya nanti terhadap perbankan lain. Sebenarnya itu sih yang menjadi concern ketika memang diluncurkan koperasi itu sendiri. Karena kita tahu ya, kalau memang dengan koperasi yang targetnya menengah ke bawah, jika memang secara portofolionya dan kredit itu tidak bisa di-manage, nah itu menjadi Ya. risiko yang memang dikhawatirkan oleh pelaku pasar nampaknya, seperti Oke, itu. yang lebih terdampak untuk perbankan big cap lebih ke BBRI tidak Pak? Iya, mungkin ya Iya. kita mungkin masih melihat ke arah sana ya, Oke, seperti baik. itu. Mhm. Analisis untuk BBRI Pak hari ini lebih cenderung menguat dan bergerak stagnan di 3850. Oke. Rekomendasinya hari ini dan support dan resistennya untuk BBRI. Oke, mungkin saya rasa kalau untuk bicara level support itu ada di 3.800 ya, 3.780 dengan support selanjutnya di area 3.680 ya, dengan resist itu di area 3.900 seperti itu. Peluang untuk kembali ke 4.000 Pak jangka menengah? Jangka menengah mungkin kuartal ketiga, saya rasa ketika konglomerasi sudah mulai mencapai aksi jenuh Iya. beli seperti itu dan valuasinya mulai sudah tidak masuk akal, dan saya rasa akan kembali jika ada inflow ke big bank. Saya rasa itu sudah mulai atraktif sebenarnya pada David, poinnya di situ. Ya. Dari BBRI Pak, kita bergeser ke perbankan big cap lainnya ini. Saya akan Yes. coba bacakan juga untuk BMRI hari ini juga rebound di Yes. 0,43%, sudah berada di 4.680 intraday 4610, baru beberapa menit dibuka di sesi pertama pada pagi ini. Dalam sepekan terakhir juga sempat ke 4.700, namun lagi-lagi di perdagangan kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam untuk BMRI. Ya. Oke, kalau saya rasa untuk mohon maaf ya, Mandiri ya, BMRI ya. Ya. BMRI saya rasa memang ini ya, kalau kita lihat itu sudah sebenarnya harganya sudah mulai disupport banget, disupport jenuh ya, saya rasa seperti itu. Dan mungkin jika break di atas 4.720 hingga 4.750, saya rasa itu mulai atraktif, boleh coba buy on break dengan target jangka pendek terdekat mungkin di area 4.880 ya, seperti itu, hingga 4.900 ya, Hmm. seperti itu. 4680 sekarang di 0,43%, intraday 4690, buy on breakout di beberapa level yang disebutkan tadi.
Di tengah dalam beberapa waktu terakhir BMRI mengalami Oke, pelemahan yang cukup signifikan. Kita bergeser ke BBCA, Pak. Eh, oke, Sudah turun ke 84. oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan intraday tertinggi, ini juga pelemahannya sudah cukup dalam. Tapi dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, pelemahan dari saham BBCA tampaknya lebih tertahan jika dibandingkan pelemahan yang terjadi di saham perbankan big cap Himbara. Oke, mungkin kalau BCA mulai ini ya, saya rasa mulai limited downside potential seperti itu, mungkin di area 8.400. Jika memang berhasil ini laju ini ya, sellernya terhenti di 8.500, saya rasa boleh coba beli di area tersebut ya, 8.400 hingga 8.500. Mungkin target untuk pertama di 8.600, selanjutnya mungkin di 8.700 kalau memang untuk mau quick trade seperti itu, Mhm. BCA. Ya, dari sisi support, Pak, mungkin yang bisa diwaspadai untuk BBCA. Oke, mungkin kalau kita bicara support BCA itu mungkin ada di lebih cukup tertahan ya sebenarnya BCA, saya setuju sekali. Mungkin jika break di area 8.300 ke bawah, nah itu butuh diwaspadai, dan karena Mhm. selanjutnya mungkin akan potensi ya mungkin under angka psikologis 8.000 hingga 7.700 seperti itu. Baik, saat ini 8450 menguat di Hmm, 0,89%, 8475 bahkan, di hmm. mana beberapa saham perbankan big cap pada pagi hari ini kompak rebound meskipun penguatan belum terlalu signifikan, pemirsa. Baik, eh, Pak Leonardo, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan, ada MDKA, 3 saham pilihan maksud kami, spekulatif buy, 2240, 2780, brand lebih ke arah buy on weakness, kemudian juga ada DOH, spekulatif buy, supportnya di 120, resisten hingga ke 150, brand supportnya di 7000, resisten hingga ke 9100, pemirsa, lebih ke arah buy on weakness. Ya, MDKA, brand dan DOH, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita langsung saja ke MDKA. Analisis dan pertimbangan masuk ke dalam saham pilihan, Pak. Harga komoditas emas juga bergerak fluktuasi, tapi pada perdagangan kemarin kenaikannya sudah cukup signifikan menutupi koreksi yang terjadi dalam 2 hari terakhir. MDKA hari ini juga melesat di atas 4%, 2450. Rekomendasi dan pertimbangan untuk MDKA. Oke, mungkin MDKA jika break 2.520 nampaknya itu boleh coba hold ya seandainya Hmm. hari ini ya boleh coba hold karena mungkin selanjutnya mungkin potensial mungkin bisa mungkin ke level 2.700 ya seperti itu ya untuk MDKA seperti itu ya. Memang didasari dengan katalis harga emas ya Hmm. seperti itu dan juga ya karena MDKA tidak hanya emas saja tapi ada kopernya di situ Ya. seperti itu. Rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy, Pak. Artinya Ya, ada spekulatif. beberapa pertimbangan tertentu untuk MDKA. Ya, memang karena kalau kita lihat jika seandainya berhasil break 2.500 baru itu sebenarnya ini ya lebih cenderung safe untuk Mhm. menghold posisinya seperti itu karena mungkin jika seandainya tidak bisa bertahan di angka-angka di atas 2.400 takutnya itu akan ini ya takutnya akan jebol 2.300 seperti itu. Baik, MDKA spekulatif buy, Ya. supportnya tadi di 2240, resisten hingga ke 2780. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari grup Prayogo Pangestu, tampaknya masih masuk ke dalam saham pilihan. Ada brand Ya. tapi lebih ke arah buy on weakness. Nah, dari beberapa saham-saham grup Prayogo, kemarin brand masih mampu bergerak di atau bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Hari ini menguat di 8 ribuan, kemudian menguat terbatas ke 7.900. Analisis untuk brand, Pak Leonardo? Oke, saya rasa memang brand ini masih cenderung atraktif ya jika Iya. kita bandingkan, kita compare dengan Cuan dan PTRO seperti itu. Saya rasa karena memang sudah sideways terlalu lama seperti itu. Sebenarnya simpelnya seperti itu ya. Tapi memang kita lebih cenderung di sini ada unsur spekulatif buy karena memang kenaikan kemarin itu kan cukup innatural ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya take out-nya dari MSCI seperti itu. Oleh karena itu mungkin jika ada kesempatan boleh dilakukan oleh buy on weakness seperti itu. Buy on weakness idealnya di berapa untuk Oke, brand, mungkin Pak? kalau Hmm. oke, kalau brand itu mungkin jika dapat di harga 7.500 hingga 7.800 itu sebenarnya atraktif seperti Hmm. itu ya. Artinya tunggu koreksi dulu ya, Pak? Koreksi Iya. sehat untuk brand ke Iya, memang 7. kalau untuk Hmm.
kalau untuk mau ini buy on weakness boleh di sana, tapi jika seandainya mungkin bisa break 8.100 ya seperti Ya. itu ya untuk trigger pertama, atau mungkin 8.050 atau 8.000 hingga 8.100 seperti itu. Saya rasa mungkin boleh coba buy on breakout dengan target pertama 8.300, selanjutnya Mhm. 8.450 seperti itu. Baik, terakhir untuk DOH, Pak. Oke, Anda juga rekomendasikan spekulatif buy 120, yes. resisten hingga ke 150. Sementara pasca pembukaan, DOH ini menguat di 2,38%, sempat tertekan ke 123. Analisis untuk DOH. Oke. Oke, kalau Doh ini saya rasa memang masih cukup saham teknologi ya, masih Mhm. cukup atraktif, di mana ini cukup laggard sebenarnya seperti itu. Jadi dan secara teknikal ini juga cukup menarik ya, karena memang kalau kita lihat kita tarik itu sudah mulai break ini ya, downtrend line-nya cukup kuat seperti itu, dengan kuat sekali seperti itu. Spekulatif buy di level berapa, Pak, untuk DOH? Tadi kalau untuk Doh itu saya rekomendasikan kira-kira 123 hingga 126 ya, seperti itu ya. Kalau mungkin seandainya hari ini mungkin bisa bertahan di atas 130 ya, boleh coba dilakukan itu sebenarnya buy on breakout seperti itu, namun dengan catatan memang risiko lebih besar ya kalau untuk Doh karena volatilitasnya tinggi seperti itu, dan mungkin untuk target pertama itu ada di 145 selanjutnya. Seperti itu Pak David. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MDKA, Brand, kemudian juga ada DO, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Leonardo, terakhir Pak, untuk indeks harga saham gabungan, resisten berapa yang harus ditembus sehingga mampu bertahan, terutama di level penutupan di 7.400 Pak? Sederhana aja, 7.400, 7.500 harus kuat di sana dulu Pak David, seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas ulasannya. Waktu kita cukup terbatas dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Leonardo, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, ya, sehat selalu juga Pak David, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami terkait juga dengan review perdagangan dan juga rekomendasi dari beberapa saham-saham tentu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja pemirsa, kita akan coba update posisi pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pembukaan. Saat ini bergerak di zona hijau di 0,46% di 7.378. Level tertinggi hari ini sempat ke 7.404, dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 0,46% ini, 7.378,284. Dan selanjutnya kita juga akan coba lihat posisi dari beberapa pergerakan lainnya, terutama dari saham-saham yang hari ini yang menjadi movers dari indeks harga saham gabungan. Ya, perbankan big cap tampaknya mulai rebound kembali. BBCA hari ini menguat di 0,89% di 8.475. Kemudian juga dari BRI justru berbalik melemah kembali pemirsa di 0,26% di 3.830 ini. Kemudian juga dari BMRI hari ini juga masih menguat, tapi penguatan sudah terbatas 4690, tadi sempat ke 4670. Kita akan coba update juga dari BBCA menguat signifikan di 1,19% dan kembali menembus di level 8.500-an. Sementara saham-saham grup konglomerasi pada pagi ini di mana DCI tampaknya posisi gemboknya sudah dibuka, hari ini melesat kembali di 7,28% dan sudah berada ke level tertingginya kembali pemirsa di 310.125 maksud kami. Kemudian juga ada MDKA tadi masuk ke dalam saham pilihan juga menguat di 2,14% ini. Updatean posisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pembukaan, dan semoga bisa menjadi salah satu dari referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini pemirsa.